Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Semoga dalam kondisi yang sehat. Berjumpa lagi dengan saya Arwin Malik, Bidai Suara pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan sharing dengan Bapak dan Ibu tentang bagaimana penulisan karya tulis ilmiah. Dan kali ini kita akan fokus dalam penyusunan outline atau peta konsep penulisan karya tulis ilmiah. Namun sebelumnya saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa karya tulis ilmiah itu bisa terdiri dari karya tulis ilmiah dalam bentuk buku dan bisa juga karya tulis ilmiah dalam bentuk non-buku. Untuk karya tulis ilmiah dalam bentuk buku itu sendiri terdiri dari buku yang harus memiliki International Standard of Book Number atau ISBN. Dan untuk e-book sendiri itu dapat dibaca dengan software atau hardware yang umum dipergunakan oleh pemerintah maupun instansi ilmiah. Ya, berikut adalah contoh outline penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk buku. Nah, di sini kita mengambil gagasan atau ide kira-kira apa yang akan menjadi topik penulisan kita. Dan untuk topik kali ini yang diambil sebagai judul karya tulis ilmiah adalah ASN Korpu Survival di Tengah Reformasi Birokrasi. Ya, setelah kita menulis di bagian awal, yaitu halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, kita masuk ke batang tubuh di bab 1. Bab 1 adalah pendahuluan, tetapi di sini bisa saja kita membuat judul pendahuluan. Di sini saya tulis adalah memahami reformasi birokrasi. Bab ini menguraikan latar belakang dan alasan pemilihan judul. Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini, kemudian tujuan reformasi birokrasi, dan grand design reformasi birokrasi. Kemudian di bab 2, kita mengambil topik menata organisasi pemerintahan. Bab ini berisikan tentang substansi upaya penataan kelembagaan organisasi, kemudian pentingnya peranan lembaga pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakat, serta bagaimana membuat struktur organisasi ramping dan flat, tidak banyak hierarki. Ya, di sini akan dibahas dalam menata organisasi pemerintahan. Kemudian di bab 3 masuk ke topik penerapan merit system. Pada bab ini menguraikan bagaimana sistem merit itu sendiri, kemudian kebijakan manajemen ASN, dan juga menceritakan tentang bagaimana mekanisme penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit. Di bab 3 ini semuanya diuraikan. Kemudian di bab 4 kita masukkan topik tentang konflik pengembangan karir. Bab ini berisikan sistem dan konsep pengembangan karir ASN saat ini, kemudian faktor-faktor penghambat dan penunjang pengembangan karir, serta dimensi dalam pengembangan karir ASN. Kemudian kita masuk dalam bab 5, yaitu arah pengembangan kompetensi. Pada bab ini menguraikan kebijakan pengembangan kompetensi saat ini, kemudian jenis dan model pengembangan kompetensi, efektivitas model pengembangan kompetensi dalam peningkatan kinerja, serta tugas, fungsi, dan upaya lembaga instansi pengembangan kompetensi dalam peningkatan sistem pengembangan kompetensi. Kemudian kita masuk ke bab 6. Bab 6 ini bercerita tentang menggapai kinerja organisasi. Di bab ini nantinya akan menguraikan tentang bagaimana manajemen kinerja organisasi pemerintahan dalam pelayanan publik, upaya peningkatan kinerja organisasi, serta bagaimana pengaruh sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja organisasi. Ya, kemudian kita masuk di bab 7. Bab 7 diberikan topik tentang menuju Smart ASN. Tentu saja kita harus menguraikan di bab ini bagaimana sumber daya manusia yang begitu berperan penting dalam upaya tata kelola pemerintahan. Kemudian bagaimana langkah percepatan penataan ASN sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Smart ASN. Kemudian di bab 8 di sini kita membahas tentang ASN Korpu. Ya. ASN Korpu Survival di Tengah Reformasi Birokrasi di sini harus betul-betul kuat menjelaskan seluruh konsep, strategi pengembangan kompetensi, urgensi, serta bagaimana sinergitas model pengembangan kompetensi berbasis ASN Korpu dan nantinya mengarah kepada upaya peningkatan kinerja organisasi.
Kemudian di bab 9, kita bisa membuat topik tentang harapan terhadap ASN Korpu itu sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian bahwa ASN Korpu saat ini sudah menjadi ketentuan dalam proses pengintegrasian, pengembangan kompetensi dan harus dilaksanakan, dan kita sangat menaruh harapan terhadap ASN Korpu tersebut. Kemudian di bab 10 di bagian penutup, kita akan tutup dengan topik ASN Korpu akankah akan bertahan. Dan kemudian di bagian akhir kita akan mengulas seluruh ulasan pada tiap bab dalam buku ini, di mana topik utama dalam penulisan buku ini adalah tentang strategi pengembangan kompetensi melalui ASN Korpu. Dan di bagian akhir kita akan membuat daftar pustaka. Kemudian jangan lupa juga melampirkan hal-hal yang penting dalam proses penulisan buku ini, serta diakhiri dengan biodata penulis. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, menulis buku dalam bentuk karya tulis ilmiah memang membutuhkan keinginan yang kuat. Kemudian kita harus bisa membiasakan diri dan memang bisa menjadi passion dalam proses penyelenggaraan penulisan buku itu sendiri. Dan yang paling penting bahwa kita harus memahami substansi dan membiasakan diri selalu membaca, dan apapun yang kita hadapi hari ini kita tulis dan kita wujudkan dalam bentuk ilmiah yang bisa melahirkan sebuah buku yang nantinya akan bermanfaat bagi orang yang banyak. Demikian penjelasan singkat saya tentang outline penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk buku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.